Oke, record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Eza Fernando Pratama, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang kontribusi G20 terhadap perekonomian Indonesia. Kelompok 3 itu terdiri dari Reka, Novia, Bimo, Devin, Delia, Jessica, Merlin, dan Yuli, dan Emilia. Sekarang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. G20 ialah bentuk kolaborasi internasional pada bidang ekonomi serta moneter dunia. G20 dibentuk tahun 1999 menjadi bentuk jawaban berasal krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Saat itu sudah ada anggapan bahwa info ekonomi negara tidak bisa dihadapi sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama supaya dapat menampung konflik-konflik pertarungan tadi. Negara-negara berkembang dan maju telah memakai G20 sebagai media buat melakukan peninjauan pula serta mengkaji isu yang terjadi di dunia. Indonesia sendiri bergabung G20 tahun 2008 setelah dianggap memenuhi kriteria satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Ekonomi dunia saat suatu topik pembicaraan yang tidak dapat pernah padam. Seluruh pemerintah di negara tertentu menjadikan aspek ekonomi sebagai pencapaian yang harus dicapai. Tepat pada bulan April 2016, Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam situs daringnya membahas hal krisis ekonomi global yang sering terjadi. Ekonomi global yang ditargetkan untuk terus meningkatkan secara merata ternyata tidak mencapai hasil yang memuaskan. Ternyata pada berdasarkan IMF World Economic Outlook bahwa pertumbuhan ekonomi global kian menurun seperti pada tahun 2013, di mana pencapaian ekonomi global hanya sekitar 2,5%, sedangkan 2012 di angka 3,2%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi global mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ekonomi global yang diharapkan dapat terus meningkatkan justru mengalami keterlambatan untuk maju. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang penting karena ketika ekonomi global menurun, maka ekonomi nasional di negara maju ataupun negara berkembang juga ikut menurun. Selanjutnya, yang kedua bab 2 isinya. Yang pertama pengertian G20. G20 merupakan singkatan dari Group of 20. G20 sendiri merupakan sebuah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa. Dikutip dari laman Bank Indonesia, G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB atau produk domestik bruto di dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Hal yang menjadi poin utama pada G20 umumnya mencakup perekonomian dunia dan isu-isu penting seperti yang pertama reformasi Bank Dunia dan IMF, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga energi global, yang keempat dampak demografis hingga masalah populasi. Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat ini. Saat ini pandangan yang mengemuka adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan mencegah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikut sertakan dalam pertandingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.
Kemudian pada tahun 1999, atas saran dari para menteri keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997 sampai 1999. Sejak saat itu pertemuan tingkat menteri keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. KTT G20 pertama dilaksanakan pada 14 sampai 15 November 2008 ketika Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Sejak saat itulah, pemimpin negara G20 sepakat melakukan pertemuan lanjutan. B. Sejarah terbentuknya G20. Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan yang dirasakan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Hingga pada tahun 1999, atas saran dari para menteri keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk respon terhadap krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat menteri keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Lalu pada tanggal 14 sampai 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah, presidensi, yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya, guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun. Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya, atau disebut rotatif. Tujuan dibentuknya G20. G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Secara umum, tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Yang D, negara-negara anggota di G20 di Bali. Anggota di G20 itu terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Adapun KTT yang pernah dilaksanakan oleh G20 di tahun ini sebagai berikut. KTT pertama dilaksanakan di Amerika Serikat pada tahun 2008. Pada tanggal 1 sampai 2 April 2009, di London menjadi tuan rumah Presiden KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya KTT ke G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburgh pada tanggal 24 sampai 25 September 2009 di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama. KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada tanggal 26 sampai 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-bak memimpin KTT Seoul pada tanggal 11 sampai 12 November 2010. Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis tahun 2011, Roskilde, Meksiko tahun 2012, St. Petersburg, Rusia 2013, Brisbane, Australia 2014, Antalya, Turki 2015, Hangzhou, RRT 2016, Hamburg, Jerman 2017, Buenos Aires, Argentina 2018, Osaka,
Jepang 2019. Dan yang sekarang ada di Indonesia, di Bali. Yang E, kontribusi G20 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan berbagai kegiatan G20 Indonesia tahun tersebut, tentunya banyak manfaat strategis yang dapat diperoleh baik dari aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pengembangan sosial. 1. Ekonomi. Dari sisi ekonomi, manfaat presidensi G20 yang berlangsung secara fisik dapat menggerakkan konsumsi domestik. Salah satunya pertumbuhan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, melibatkan banyak UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Terlebih rangkaian pertemuan presidensi G20 2022 melibatkan 150 event yang terdiri atas working group, engagement group, serpa atau deputis, ministerial, KTT G20, dan side event. Efek lain presidensi G20 dinilai bisa 2 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya dicapai saat pertemuan IMF World Bank 2018 lalu. Perkembangan sosial. Dari aspek perkembangan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait produksi dan distribusi vaksin. Kita terus mendorong vaksin menjadi global good public dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah, kata Menko Perekonomian Airlangga. Di sisi lain, Presiden berlangsung di tengah baik resilience ekonomi Indonesia terhadap krisis. 3. Politik. Untuk segi politik, presidensi G20 menjadi momen untuk menunjukkan keberhasilan struktural terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund atau SWH. Kondisi ini dapat mendorong kepercayaan dari investor global untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi serta membangun kemitraan global saling menguntungkan. Sementara dari perspektif regional, presidensi menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi kawasan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk ke jajaran anggota G20. Hal lain yang termasuk manfaat presidensi G20 adalah branding skala internasional menjadikan Indonesia sebagai central stage di dunia khususnya bagi pelaku ekonomi dan keuangan. Event dan pembahasan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, Indonesia. Event G20 di Bali, Indonesia. Yang pertama untuk KTT G20 2022 yang akan diadakan sekitar bulan November 2022 setidaknya 39 negara dan organisasi internasional akan hadir. Estimasi dari Suci Wijono yang merupakan Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa dan Finance Track, sebanyak 429 delegasi dari anggota G20 dan tamu undangan akan hadir. Yang kedua, selain itu, dari total pertemuan di G20 ada 19 pertemuan tingkat menteri, 7 pertemuan deputi atau Sherpa, 70 lebih pertemuan working group side events, dan 51 pertemuan dengan engagement group. Lalu pembahasan G20 di Bali, Indonesia, yakni ada 2 jalur di dalam G20, yakni Finance Track dan atau jalur keuangan, dan Sherpa Track atau jalur Sherpa. Di dalam Sherpa Track, delegasi, working group, dan engagement group yang terdiri dari B20, L20, U20, S20, dan Y20, dan lain-lain, akan membahas isu-isu penting seperti anti korupsi, agrikultur, ekonomi digital, ketenaga kerjaan, kesehatan lingkungan hidup, energi berkelanjutan, perdagangan, investasi, hingga pembangunan. Sementara itu, di jalur finansial, pembahasan akan berfokus pada masalah perekonomian baik pajak, kebijakan moneter, fiskal, dan lainnya. Menurut Bank Indonesia, setidaknya ada prioritas di jalur keuangan atau finance track. Next. Yang kesimpulan siapa? Bab 3 penutup.
Kesimpulan, peran baru G20 itu mencerminkan munculnya kesadaran negara-negara maju bahwa krisis keuangan global yang terjadi 2 tahun terakhir ini tidak bisa mereka atasi sendiri tanpa melibatkan negara lain. Fakta itulah yang mendorong kesadaran negara maju membentuk tatanan ekonomi baru dunia. Sejumlah komitmen pun disepakati oleh KTT G20 di Pittsburgh menuju tatanan baru itu. Misalnya, memberikan hak suara kepada negara-negara berkembang dalam badan-badan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Komitmen negara-negara maju itu juga perlu dibuktikan lewat peran mereka dalam rangka perubahan iklim. Misalnya, keharusan negara maju memberikan kompensasi dana kepada negara berkembang terkait dengan pengurangan emisi karbon. Karena itu, sebagai anggota G20 dan nantinya memiliki hak suara, Indonesia seharusnya lebih mampu menyuarakan kepentingan nasional dan regional. Misalnya yang terkait dengan masalah investasi, utang, kemiskinan, lingkungan, dan pengangguran. Di G20, Indonesia kini tidak lagi menjadi penonton, tapi pemain. Namun, untuk menjadi pemain yang diperhitungkan, banyak faktor yang perlu diperbaiki. Bila tidak, Indonesia akan menjadi pemain yang berada di luar lapangan. Oke, sekian mungkin dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami buat dapat dimengerti dan dapat mudah dipahami untuk semuanya. Kurang lebihnya, kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritik dan saran, tolong diberikan kritikan dan saran yang sifatnya membangun agar kami bisa lebih baik lagi untuk mengejarkan tentang makalah ini. Sekian dari kelompok kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.